Di sela-sela kekosongan jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Ciamis yang definitif, sejumlah nama para kepala dinas mulai hangat diperbincangkan, baik di kalangan masyarakat hingga ketatanan birokrasi. Sekalipun ada kekosongan, namun saat ini jabatan Sekretaris Daerah dijabat Dr. Haji Toto Marwoto MPD sebagai pelaksana tugas yang dilantik 19 Agustus 2020 lalu dengan masa tugas hingga 3 bulan ke depan. Kekosongan jabatan Sekda Ciamis terjadi pasca dinonaktifkannya Asep Sudarman sebagai Sekda berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800-594-BKPSDM-3-2020 karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan detail ke publik pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Asep Sudarman seperti apa. Untuk diketahui bersama bahwa berdasarkan Permendagri 71 tahun 2019 telah menyebutkan batas umur Sekda adalah 58 tahun. Namun di atas itu semua ada juga peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 pasal 107.5 huruf C yang secara tegas menyebutkan bahwa usia paling tinggi atau maksimal calon Sekda yang boleh mendaftar adalah 56 tahun. Peraturan apa yang akan menjadi dasar dalam penjaringan calon Sekda melalui open bidding tentunya tergantung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Ada 8 nama yang saat ini menjadi topik hangat sebagai calon Sekda Ciamis dan akan ikut open bidding, yakni pertama, Aep Saifullah Sos MSI. Aep adalah merupakan pejabat eselon 2B. Hingga saat ini, Aep masih berstatus Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atau PUPRP Kabupaten Ciamis. Sebelum menjadi Kepala Dinas PUPRP, jabatan terakhir Aep adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Tepat pada tanggal 11 Oktober 2020, Aep akan berulang tahun yang ke-53. Dr. Haji Tatang SAG MPD saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Adapun jabatan terakhir sebelum menjadi Kadisdik adalah sebagai Inspektur di Inspektorat Kabupaten Ciamis. Haji Tatang dengan kelahiran 1964 saat ini berusia 56 tahun dan akan berulang tahun ke-57 pada bulan Maret tahun 2021 mendatang. Haji Uga Yugaswara Sos MSI adalah merupakan Sekretaris Dewan atau Sekwan di kantor DPRD Kabupaten Ciamis. Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN ini sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas Sekda Ciamis. ASN kelahiran tahun 1968 ini saat ini berusia 52 tahun dan akan berulang tahun pada bulan Januari tahun 2021 mendatang. Dr. Haji Yoyo adalah pejabat eselon 2 yang saat ini masih menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Adapun jabatan terakhir Dr. Yoyo sebelum menjabat Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Ciamis. Kalaupun ikut open bidding dan lolos menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, tentunya sejarah awal di birokrasi Ciamis, jabatan Sekda dijabat oleh kalangan medis. Dr. Haji Wasdi Ijudin MSI saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf Kabupaten Ciamis. Tepat pada 11 Oktober 2020 nanti memasuki umur 56 tahun. Sebelum menjadi Kadisparekraf, Haji Wasdi pernah menjabat sebagai Asisten Daerah atau Asda 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ciamis. Dr. Andes Haji Andang Firman Triyadi MT adalah merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis. Perjalanan karir alumni STPDN ini terakhir menjabat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Ciamis sebelum akhirnya dilantik menjadi Kepala Bapeda. Andang yang merupakan kelahiran 1974 ini pada bulan Agustus 2020 lalu genap berusia 46 tahun. Dan Erwan Darmawan SSTP MSI adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disbudpora Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 22 September 2020 nanti, Erwan genap berusia 42 tahun. Tentunya bila ditakdirkan jadi Sekda Kabupaten Ciamis bisa menjadi Sekda termuda se-Indonesia. Kedelapan nama yang hangat diperbincangkan di masyarakat hingga ketatanan birokrasi Kabupaten Ciamis tentunya akan lebih real setelah semuanya mendaftar sebagai peserta open bidding. Open bidding adalah sebuah proses untuk memilih 3 terbaik, namun demikian keputusan tetap merupakan hak prerogatif Bupati Ciamis.
Mengingat perjalanan karir Bupati Ciamis saat ini pernah menjabat sekretaris daerah, lalu bagaimana tanggapan akademisi tentang kandidat mana yang pas menjadi sekda dalam mensukseskan setiap kebijakan Bupati Ciamis, terutama dalam dunia aparatur sipil negara atau ASN Ciamis. Beberapa nama yang menjadi topik pembahasan yang digadang-gadang sebagai calon sekda Kabupaten Ciamis. Kita lihat nanti siapa saja yang akan mendaftar atau ikut sebagai peserta open bidding. Masih banyak lagi sebenarnya beberapa kepala dinas yang menjadi topik pembahasan sebagai calon sekda ini, dan 7 tadi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya mari kita lihat nanti ketika open bidding akan dibuka. Namun bagaimana tanggapan akademisi mengenai sekda yang pantas untuk mendampingi Bupati Ciamis dalam menjalankan setiap kebijakan, terutama di dalam tatanan birokrasi? Saya melihat berdasarkan Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kedudukan sekda tidak lagi menjadi atasan atau bawahan bupati, melainkan sifatnya adalah koordinasi. Karena sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang ASN, sekda mendapatkan delegasi kewenangan dari presiden dalam pembinaan manajemen ASN. Sehingga kalau kita melihat bunyi dari pasal 54 Undang-Undang ASN ini, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian sekda bukan menjadi kewenangan bupati seperti dulu. Nah, proses pengangkatan sekda kabupaten selaku jabatan tertinggi pratama harus melalui seleksi secara terbuka, harus melalui seleksi secara kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, syarat kualifikasi, syarat kepangkatan, syarat pendidikan dan pelatihan, syarat rekam jejak dari yang bersangkutan, kemudian syarat rekam jejak jabatan apa saja yang pernah dia duduki, kemudian integritas secara persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 108 ayat 3 Undang-Undang ASN. Juga kalau saya melihat untuk menjabat di sekda ini, dia tidak pernah terlibat kasus korupsi, nepotisme ataupun KKN yang sekarang lagi marak ya terjadinya. Nah, itu juga yang bersangkutan tidak pernah menjadi saksi ya. Nah, karena ini juga bisa menghambat dari karirnya. Sehingga berdasarkan pasal 115 Undang-Undang ASN, tahapan pengisian jabatan sekda kabupaten dimulai dari membentuk panitia seleksi atau yang disebut dengan pansel ya. Di mana di situ akan memilih 3 calon sekda ya sebelum bupati menetapkan sekda. Ya. Sebelum bupati menetapkan sekda, dia harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan gubernur sebagai wakil presiden atau wakil pemerintah pusat. Nah, itu kalau saya melihat dari secara akademisi, karena yang saya lihat adalah undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang yang 5 2014 juga Undang-Undang 23 2014. Itu mungkin kalau saya melihat dari skup akademisi. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Buletin TV, Agus Firman melaporkan.